koma titik firman, koma titik F 2018 misalnya. Jadi bukan firman koma T 2018, tapi Tata Riantonya. Kalau apa kita ngambil belakangnya, nama belakangnya karena dianggap nama keluarga dan seterusnya kalau di luar negeri ya. Tapi baseline-nya adalah nama belakangnya. Begitu juga itu nanti akan tercermin di reference. Terus tadi juga sempat disebutin, terima kasih teman-teman sudah mulai bisa mengidentifikasikan di latar belakang bahwa ternyata ceritanya sudah mulai tidak nyambung ya di latar belakang. Sepakat, saya terima kasih sekali teman-teman bisa mengidentifikasi itu. Terus yang jadi beberapa hal yang cukup menarik yang teman-teman angkat adalah bagaimana dia menggunakan pertanyaan penelitian. Yang nomor 2, apakah ada selisih potensi penerimaan PPN impor dan penerimaan PPN impor sebenarnya? Apa penyebab selisih itu? Betul, ini nanya di nanya di survei sebetulnya. Apa sih penyebabnya gitu ya? Nanti PPN impor tinggal ditanya ke surveinya nanti sehingga bisa dilakukan jawaban dari mau dari informan mau dari respondennya. Terus tadi teman-teman juga banyak cerita masalah metode penelitian di kuantitatif exploratory maupun explanatory. Poinnya adalah yang teman-teman identifikasi tadi sudah cukup baik untuk teman-teman tahu. Saya berharap dengan teman-teman sama-sama melihat sesuatu yang memang perlu diperbaiki, teman-teman tahu apa yang harus diperbaiki dari semua cerita itu. Kalau masalah penulisan, saya serahkan ke teman-teman sendiri. Nanti itu harus pakai rasa, harus pelan-pelan mengidentifikasi menulisnya apa, misalnya penulisan dan segala macam. Tapi memang itu butuh. Itu kenapa saya sampaikan berkali-kali, kalau mau nulis itu butuh latihan. Dan latihan itu nggak sebentar, artinya harus cepat, harus terbiasa menulis. Kalau berantakan pasti normal. Nah tapi cara berpikir yang harus teman-teman juga bangun. Jadi membangun cerita itu juga penting. Dari semua tim tadi yang bercerita bagaimana alur cerita cuma 1-2 tim tadi. Tim 4 cerita juga alur ceritanya, sama tim terakhirnya juga ngomong cerita alur cerita. Alur cerita itu penting juga untuk membawa bagaimana penelitian tadi bisa dilakukan sebetulnya. Kalau typo kita bisa nyewa orang untuk cek identifikasi, kalau misalnya kita perlu nyawa orang ya, identifikasi ini salah tulisnya di mana nih? Bisa aja, tapi kita juga harus melakukan sendiri. Tapi kalau alur pemikiran ya, kita mikir sendiri bagaimana kita mendrive penelitian kita menjadi lebih baik. Itu kalau saya. Terus kalau misalnya tadi di grup yang satu, karena kita tidak sempat lihat di Mandiri 1, di Mandiri 1 sebetulnya pattern-nya juga sama mirip-mirip sebenarnya ya. Saya share aja. Tapi kita punya deh 12 menit. Bisa. Oke, di Mandiri 1. Baik. Di Mandiri 1 sebetulnya juga punya pattern yang sama ya. Kalau misalnya dia salah tulis di sini, bukan salah tulis, artinya hurufnya tidak sama, apa itu sebetulnya keterlaluan bahasa lainnya, tapi ya sudahlah gitu. Nanti itu gampang, gitu, tinggal nyoretnya gampang, tinggal diganti aja. Terus, nah beliau di Mandiri 1 juga banyak hal yang cara berceritanya juga kurang pas sebetulnya di Mandiri 1. Di beberapa titik dia, misalnya nih, ketika dia bercerita masalah analisis pelaksanaan penyuluhan perpajakan, berarti yang saya harapkan, yang kita harapkan ketika membaca sebuah cerita bahwa analisis pelaksanaan penyuluhan perpajakan, yang saya mau tahu adalah bagaimana penyuluhan perpajakan itu dilakukan, gitu ya. Nah, ketika bercerita pertama, hal pertama yang saya langsung baca adalah Indonesia potensi pajak, potensi keberagaman berlimpah. Ini yang tadi sempat di-capture teman-teman juga di yang PPN impor, terlalu luas. Ini sebenarnya mau cerita apa? Ini karena proposal, harusnya langsung jam di tempat yang memang kita butuh untuk dielaborasi lebih. Jadi ini sebenarnya tidak perlu. Terus melakukan satu negara
terbesar di dunia. Ini tidak perlu. Ini sudah 2 paragraf yang nggak ada gunanya sebetulnya. Terus anggaran belanja negara, wujud pengelolaan keuangan negara di setiap tahun undang-undang bersyarat terbuka, bertanggung jawab, terus besar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, semua orang juga tahu ini. Di pasal 23 ayat 1, berarti ini kutipan langsung. Apakah begini bentuk kutipan langsungnya? Tentunya tidak. Tapi ini normal biasa. Nanti bisa langsung diperbaiki sebetulnya. APBN merupakan keuangan yang disetujui oleh DPR, membuat rencana pengeluaran. Salah satu instrumen penerimaan APBN adalah perpajakan. Nah, disinilah baru dia bicara perpajakan. Baru dari paragraf 2, 1, 2, 3, baru dia bicara perpajakan. Di instrumen ketiga, di paragraf ketiga. Setelah paragraf ketiga, jadi wasting banget 3 paragraf tidak melakukan apa-apa, tidak bercerita tentang apa-apa. Padahal yang disebutkan adalah analisis penyuluhan pelaksanaan perpajakan. Itu 1. Terus terhitung realisasi APBN. Nah, ketika sudah mulai ngomong pajak, yang dibicarakan adalah terkait dengan penerimaan lagi. Oke, penerimaan masih masuk akal, masih bisa di dalam untuk membuat alur ceritanya. Terus demi mendukung terpenuhinya sasaran penerimaan, khususnya dalam perpajakan, pengetahuan serta kesadaran masyarakat, dan seterusnya, dia butuh kesadaran. Oke. Jadi baru di sini beliau bercerita tentang bagaimana membentuk kesadaran, bagaimana membentuk kesadaran dari perpajakan. Berarti terkait dengan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, artinya voluntary compliance-nya dinaikin. Bagaimana caranya? Baru beliau bercerita tentang penyuluhan perpajakan, memiliki tujuan untuk apa, dan seterusnya. Baru analisis pelaksanaan penyuluhan perpajakan. Dari sini yang missing adalah beliau tidak cerita, pasti yang sebelumnya saya selalu sampaikan, beliau tidak cerita penelitian sebelumnya, pasti ini bukan penelitian yang mandiri, sebelumnya pasti pernah dilakukan, saya bilangnya pasti. Jadi terus yang kedua, memiliki tujuan meningkatkan. Jadi ini kenapa penyuluhan itu menjadi hal yang penting juga tidak menjadi hal yang harus diteliti gitu, maksudnya gini. Penyuluhan itu penting, membentuk voluntary compliance, tapi bagaimana penyuluhan tersebut menjadi hal yang penting untuk kita teliti. Bagian mana dari penyuluhan yang menjadi hal yang penting, itu tidak pernah diceritakan. Karena tadi kita udah kehilangan 3 paragraf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terkait dengan penelitian ini. Yang kedua, proses selanjutnya adalah dari semua cerita ini, beliau sama sekali tidak bercerita tentang adanya misalnya literatur review, misalnya sumber literatur kecuali hanya dari undang-undang. Padahal penyuluhan itu terkait dengan behavior, terkait dengan bagaimana mempengaruhi orang lain, bagaimana penyuluhan itu penting. Karena kalau yang satu, kalau selalu kita bercerita adalah cerita bagaimana melakukan pemeriksaan supaya kita mempengaruhi behavior kepatuhan dengan diperiksa. Tapi penyuluhan juga menjadi hal yang penting. Tapi bagaimana penyuluhan itu menjadi penting itu tidak pernah diceritakan berdasarkan dengan literatur orang yang lain. Bahkan undang-undang pun baseline aturan hukum pun aturannya cuma basisnya cuma per 03. Terus bagaimana proses penyuluhan yang dilakukan? Mana ini jam? Tinggal 5 menit lagi. Bentar ya. Bagaimana pertanyaan penelitiannya? Bagaimana proses perencanaan pelaksanaan program kegiatan bila dapat dilakukan di KPP Pratama X? Perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan di KPP Pratama X. Tinggal datang, bertanya, dan selesai. Apa target yang ingin dicapai dilakukan sama penyuluhan Pratama X? Targetnya sudah ada, given, pasti datang, lihat. Persepsi masyarakat Bandung mengenai kesadaran perpajakan pentingnya penyuluhan. Persepsi masyarakat Bandung, berarti di luar KPPX, di sini adalah pelaksanaan penyuluhan. Di KPPX, bukan di Bandung. Inkonsistensi dari area menjadi problem karena areanya jadi tidak jelas di tingkat areanya ada di mana sih sebetulnya juga tidak dijelaskan dengan baik. Itu kira-kira. Terus tujuan tentunya korelatif dengan yang tadi di atas, terus metode penelitian kepatuhan, lapangan, dan seterusnya, kuesioner, ini no problem lah. Dokumen dan aturan, dan ini saja. Ini kalau kita sama-sama lihat, beliau masih perlu banyak yang harus dieksplor lebih jauh.
karena ini sebetulnya menjadi topik yang sangat menarik sebetulnya untuk dilihat bagaimana penyuluhan itu bisa mampu dilakukan di sebuah tempat di KPP ya terutama. Oke, sebentar. Oke, itu sih kalau hari ini Pak Ketua Pas Afandi yang tidak hadir cuma Mbak Alvira sama Irina ya? Iya Pak. Benar. Oke, saya simpan presensinya ya kalau gitu. Takutnya nanti ketutup otomatis sama sistem. Sebentar. Oke, saya selesaikan administratifnya dulu sebentar ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Terus terang saya senang teman-teman tadi mampu mengidentifikasikan dengan baik semuanya. Saya cukup gembira teman-teman bisa melihat itu, tapi mohon nanti setelah ini, di samping teman-teman mampu membuat KTTA-nya dengan typo free, yang tadi typo free satu-satu apa yang kata-kata yang luar biasa tadi banyak tuh luar biasa keren teman-teman. Tapi juga teman-teman harus mampu menganalisis alur cerita dari KTTA itu sendiri sehingga mampu kira-kira ini alurnya gimana sih gitu. Kira-kira ini apa yang harus diteliti sih, titik berat penelitian atau di mana. Oke, ada pertanyaan. Pertanyaan Pak. Sedikit pertanyaan tadi di daftar pustaka referensi itu ada dokumen yang ada bulan dan tanggalnya, tapi ada juga yang nggak ada. Ini itu perlu diselaraskan atau karena kan ini di daftar pustaka ya Pak? Atau kan karena memang dokumennya itu ada yang ada tanggal dan bulannya, ada yang tidak ada di sumbernya itu. Ini perlu diselaraskan atau tidak Pak? Bentar. Oh, yang di ini ya, diambil di yang dari online ya? Iya. Ya, betul. Yang dari online, kalau misalnya kita merefer dari pedoman penulisannya UGM misalnya, nanti coba dicari di UGM, atau di UNER misalnya, dia kalau dari online, dia akan menggunakan bulan dan tanggal, khusus untuk yang dari online. Ketika dia ngambil reference dari online, untuk di daftar pustaka di belakang. Tapi kalau ketika dia masuk ke body, ke badan, ke tengahnya dia biasanya pakai tahun saja. Oh iya. Kalau yang jadi pertanyaan saya yang di KTTA-nya di STAN itu kan belum keluar tuh peraturannya ya kalau nggak salah ya saya dengar. Oh, iya. Sudah keluar sekarang. Belum. Kalau rules-nya sudah keluar, ikutin format yang disepakati di STAN. Oh, kalau iya. Kita itu penting sekali untuk kita ngikutin format yang ada di kampus masing-masing. Oh, iya. Pak, izin bertanya Pak. Halo Pak. Yep. Oh iya. Jadi menanya Pak, kalau misalnya di proposal itu ada sumber latar belakang dan ada ruang lingkup penelitian Pak. Nah, apakah di latar belakang juga disebutkan mengenai ruang lingkup penelitian dan batasan-batasannya itu? Kalau misalnya udah ada subbab ruang lingkup itu Pak. Oke, apakah di latar belakang bicara tentang ruang lingkup? Gitu ya maksudnya Mbak Sabri? Yes, kalau misalnya bicara ruang lingkup secara umum, secara general sih tidak ada masalah. Nanti ruang lingkup yang secara spesifik nanti akan berbicara lebih spesifik lagi di metodologi ya. Kalau di ruang lingkupnya bagaimana ini areanya di mana sih sebetulnya? Karena nanti ruang lingkup juga akan ngomong juga dengan keterbatasan penelitian kan. Misalnya nih, kalau misalnya kita mau meneliti di Indonesia gitu ya, atau kantor di Indonesia, misalnya terkait dengan penyuluhan yang tadi, kalau kita balik lagi contoh penyuluhan tadi, analisis penyuluhan perpajakan, let's say analisis penyuluhan perpajakan di Indonesia. Kalau kita mau bicara analisis penyuluhan perpajakan di Indonesia, tentunya kita akan bicara feedback dari wajib pajak juga. Nah, ruang lingkup yang kita cover adalah di Indonesia. Nah, nanti mau sebesar apakah ruang lingkup yang mau kita cover nanti akan dijelaskan di situ lebih dalam. Misalnya hanya di KPP besar. Nanti baru ngomong lagi di keterbatasan penelitian, area kenapa KPP besar yang dipilih baru diceritakan bahwa KPP besar itu karena wajib pajaknya lebih terkontrol,
wajib pajaknya bukan hanya terkait dengan kewilayahan. Teman-teman kalau dilihat di PMK yang baru di 184 kan bercerita tentang bagaimana KPP berubah bentuk ya sekarang ya, transformasi dengan masalah kewilayahan dan yang wajib pajak yang tidak kewilayahan. Nah, kalau kita pakai yang analisis penyuluhan, kita ngambil KPP besar, ruang lingkupnya kita sebutkan bahwa di Indonesia, sebutkan secara general di Indonesia, perpajakan di Indonesia. Tapi nanti di ruang lingkup ini akan lebih detail lagi bahwa ini ada di area-area di KPP wajib pajak besar atau di wajib pajak khusus atau di KPP Madya. Karena lebih terkontrol respondennya ataupun lebih terkontrol informannya, baru nanti dijelaskan lagi di keterbatasan penelitian. Hal ini dilakukan karena kita mengambil sampel yang ini, keterbatasan penelitian karena resource, jangka waktu, hal seperti itu. Kira-kira itu flow-nya gitu. Jadi latar belakang itu, kalau kita baca latar belakang, nanti latar belakang keseluruhan cerita kenapa kita melakukan penelitian itu ada di latar belakang. Nanti keseluruhan cerita kenapa penelitian ini dan hasilnya apa, itu ada di abstrak. Yang jumlahnya biasanya nggak lebih dari 150 sampai 200 kata. Jadi itu ada kecil-kecil gitu. Jadi kita harus mampu sintesis apa untuk sebuah penelitian tadi. Latar belakang harus mampu bercerita dari awal sampai akhir kenapa penelitian ini harus dilakukan dan apa sudah yang orang lakukan. Baru nanti dijelaskan di bagian-bagian selanjutnya. Abstrak akan menjelaskan kenapa dan hasilnya apa. Jadi hal seperti itu yang harus teman-teman harus mampu. Jadi latar belakang kalau bentuknya proposal nggak usah cerita banyak-banyak, harus jump ke detail yang mau diceritain apa, yang membawa cerita itu menuju ke proses pertanyaan penelitiannya. Itu kalau saya menurut saya sih Mbak. Iya Pak, mau mastiin Pak sekali lagi. Berarti kalau misalnya judulnya itu misalnya analisis penyuluhan perpajakan di KPP Jakarta Jakarta Pasar Rebo misalnya Pak. Nah nanti berarti di latar belakang dijelaskan kalau mau dilakukan penelitian di wilayah Jakarta, wilayah kerjanya Jakarta Pasar KPP pertama Jakarta Pasar Rebo itu. Nah kemudian dalam ruang lingkupnya baru dijabarin lagi kenapa mengambil wilayah itu, terus kayak misalnya batasan-batasan data yang mau digunakan dan sebagainya. Bentar di abstraknya ringkasan yang ringkas banget gitu Pak dari keseluruhan penelitiannya ini. Nggak tahu ya teman-teman punya abstrak kan, harusnya ada abstraknya ya, executive summary ataupun abstrak. Kalau abstrak itu bukan hanya latar belakang, tapi keseluruhan hasil penelitian dari latar belakang, dari metodologi, hasilnya apa. Itu harus tercermin di abstrak. Itu kenapa jumlahnya meskipun ada jumlahnya sangat singkat. Jadi kalau orang membaca abstrak dia langsung kebayang, oh ini nanti akan dilakukan penelitian. Gitu sih. Itu kenapa kalau misalnya kita nanti ke depannya kalau teman-teman selesai, kalau kita ada seminar atau conference itu yang dibaca, yang dikumpulin biasanya abstrak dulu. Kalau abstraknya tergambar pasti penelitiannya bagus. Kalau abstraknya nggak tergambar berarti nggak jelas nih penelitiannya kemana. Asumsinya begitu. Asumsi sih. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih Pak. Yep. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri atau masih ada yang mau dipertanyakan? Oh ya, nilai, lagi-lagi saya sampaikan nilai, saya belum memasukkan nilai dari aktivitasnya teman-teman. Kemarin ada beberapa diskusi di dosen Penelsos, terkait bagaimana kita memasukkan nilai. Jadi nanti akan kita masukkan di aktivitas dan teman-teman harusnya sangat beruntung ya, karena UTS itu worth it 25% ya kalau di Penelsos ya. Saya nggak tahu ya di mata kuliah yang lain. Worth it 25%, terus di UAS juga 25%, di aktivitas 50%. Jadi saya pikir kalau tidak ada aneh-aneh keaktifan teman-teman luar biasa di kuliah, kalaupun nilainya masih kurang baik di UTS atau UAS pasti bisa tertolong dengan baik lah, insya Allah. Tapi untuk saat ini kalau saya lihat di UTS-nya teman-teman, terlepas dari typo, mohon maaf nih, tapi saya tidak mendetailkan typo kecuali keterlaluan. Jadi yang bagi saya keterlaluan adalah kalau plagiat, bagi saya itu sudah keterlaluan.
terlepas dari typo yang apa yang bisa dilakukan pembenahan sebetulnya secara pribadi. Saya pikir teman-teman masih layak lah untuk mendapatkan nilai yang cukup bagus di mata kuliah ini untuk di UTS. Itu sih dari saya. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri hari ini ya. Oh ya, saya mohon maaf sekali ya, karena ternyata saya berulang kali harus memindahkan jadwal. Bukan karena apa-apa, karena memang jadwal yang saya punya di beberapa hari di bulan Desember ini memang luar biasa peak, karena ada beberapa target yang harus diselesaikan di kantor sebetulnya. Jadi tidak terkait dengan teman-teman juga, tapi mohon maaf sekali ini karena benar-benar saya tidak bisa mengeris jadwalnya. Untuk minggu depan saya akan race tetap di hari Selasa malam. Jadi nanti kita tetap bergabung di Selasa malam untuk minggu depan. Untuk minggu depannya lagi saya nggak tahu. Nanti saya akan kontak dengan Mas Afandi deh, gimana baiknya. Mohon bantuannya Mas Afandi. Siap, Pak. Oke, thank you teman-teman. Siap, Pak. Siap. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas diskusi yang menarik. Room 1, room 2, room 3, room 4 tadi aktif banget. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap pakai masker ya. Jangan piknik kemana-mana tanpa pakai masker dan cuci tangan. Terima kasih, Pak. Semua. Siap, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.